Oh, I've been quiet for too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menganalisis permasalahan implementasi kurikulum 2013. Perkenalkan, saya Desi Winda Fitriasi sebagai moderator NIM 0026 dan para anggota saya Selen Fahra Maharani Dewi NIM 19003, Monik Dwi Setianingrum NIM 0027, Sri Lestari NIM 0032, dan Desi Wahyu Ramadhani NIM 0033. Langsung saja, permasalahan dalam implementasi kurikulum 2013. Apakah kurikulum 2013 itu yang akan diterangkan oleh Monik Dwi Setianingrum? Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya akan dilanjut oleh Sailen. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip berikut. Proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan di masyarakat. Proses pembelajaran di SD atau MI berdasarkan tema, sedangkan di SMP, MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAKAD berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru. Proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan atau expert. Proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi, yaitu pengetahuan yang merupakan konten yang bersifat mastery dan diajarkan secara langsung atau direct teaching. Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah konten yang bersifat developmental yang dapat dilatih atau trainable dan diajarkan secara langsung atau direct teaching. Sedangkan sikap adalah konten developmental dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang tidak langsung atau indirect teaching. Pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental dilaksanakan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya, dan saling memperkuat antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Proses pembelajaran tidak langsung atau indirect terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Proses pembelajaran tidak langsung bukan kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum, karena sikap yang dikembangkan dalam proses pembelajaran tidak langsung harus tercantum dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibuat guru. Proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati atau melihat, membaca, mendengar, menyimak, menanya atau lisan tulis, menganalisis atau menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita atau konsep, mengkomunikasikan lisan tulis, gambar, grafik, tabel, chart, dan lain-lain. Pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. Pembelajaran remedial dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kelemahan yang ditemukan berdasarkan analisis hasil tes, ulangan, dan tugas setiap peserta didik. Pembelajaran remedial dirancang untuk individu, kelompok, atau kelas sesuai dengan hasil analisis jawaban peserta didik. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai
yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan ekstrakurikuler. Iya, setelah ini dilanjutkan oleh tari. Dalam kurikulum 2013, pendekatan saintifik menekankan 5 aspek penting, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan komunikasi. Yang pertama, mengamati. Siswa ditekankan untuk lebih aktif dalam ruang kelas. Seorang guru juga dituntut harus paham materi sebelum menghadirkan ke siswa. Yang kedua, menanya. Seorang guru harus menyediakan pembelajaran yang menimbulkan masalah. Artinya guru harus mampu menyediakan pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, mencoba. Siswa dituntut untuk mencoba sendiri dan terlibat langsung dalam masalah. Guru dapat membantu siswa dengan menghadirkan objek yang akan menjadi masalah. Yang keempat, menalar. Siswa dituntut untuk dapat memahami dengan benar pokok materi yang diajarkan oleh guru. Yang kelima, komunikasi. Dalam hal ini, seorang siswa diminta mempresentasikan hasil kerja mereka. Kelima aspek tersebut sangat berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Banyak guru yang sudah menerapkan kelima aspek tersebut dalam KTSP, namun pendalamannya dilakukan di kurikulum 2013. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku siswa dan buku guru, yang akan dilanjutkan oleh Desi Wahyu. Kurangnya buku panduan pelajaran dari pemerintah pusat. Seperti yang diketahui, buku K13 ada 2, yakni buku guru dan buku siswa. Kedua buku tersebut menjadi penting, sebab buku guru berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, petunjuk penggunaan buku siswa, acuan kegiatan pembelajaran di kelas, serta penjelasan tentang metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan buku siswa berfungsi sebagai panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebagai lembar kerja siswa, media komunikasi siswa antara siswa, guru, serta orang tua, dan sebagai instrumen penilaian. Jadi, bila tak ada buku itu, bisa dibayangkan kegiatan pembelajaran berlangsung tidak lancar. Sederhananya, bila sekolah menyatakan sanggup menerapkan K13, berarti sekolah bersedia menyediakan sarana dan prasarana belajar demi terlaksananya K13. Di samping itu, model pembelajaran yang disajikan tidak monoton, tetapi harus variatif. Dengan file buku yang di-CD pemberian Kemendikbud, misalnya guru bisa berkreasi dengan pembelajaran berbasis komputer. Guru bisa menampilkan dalam bentuk PowerPoint, video flash player, dan sebagainya. Dengan cara ini, proses pembelajaran berlangsung lebih menyenangkan. Tak hanya berhenti di situ, kreativitas guru juga dituntut untuk bisa memahami diri peserta didik dengan segala potensinya. Ini bisa dilakukan oleh guru dengan cara memberikan tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar, menoleransi jawaban yang menyeleneh, menekankan pada proses, bukan hanya hasil, memberanikan peserta didik untuk mencoba, menentukan sendiri yang kurang jelas atau lengkap informasi, memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan atau kejadian, memberikan keseimbangan antara kegiatan terstruktur dan spontan atau ekspresif. Yang waktu pembicaraan akan saya kembalikan kepada moderator. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.